Halo teman-teman semua, perkenalkan aku kan Solivianti dengan NIM 14056240067 dari Prodi Pendidikan Sosiologi kelas B. Nah, kalian pasti nggak asing lagi nih dengan Bank BRI. Tapi selain dikenal dengan bank tertua di Indonesia, ternyata BRI juga aktif banget loh dalam kegiatan sosialnya lewat program CSR. Nah, di video ini aku bakal bedah tuntas apa itu CSR, apa aja jenis program CSR BRI, dan seberapa besar dampaknya ke masyarakat. Yuk kita mulai. Jadi CSR atau Corporate Social Responsibility itu adalah bagian dari kewajiban atau tanggung jawab dari sebuah perusahaan yang dimana setiap perusahaan ini tuh wajib menyisihkan minimal 1% dari profitnya untuk kemaslahatan masyarakat atau kepentingan dari masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan berada. Nah, CSR itu bertujuan untuk bisa memberikan kebermanfaatan sosial antara perusahaan dengan masyarakat. Bentuk CSR sendiri bisa berupa macam-macam, ada yang bersifat pemberdayaan masyarakat yang sifatnya berkelanjutan. Misalnya, perusahaan tersebut menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat menengah ke bawah dengan membuat sekolah atau PKBM, atau bisa juga yang bersifat terputus seperti berupa yayasan sosial yang berfokus pada bantuan sosial. Lalu ada juga yang bersifat investasi sosial bagi perusahaan. Misalnya nih perusahaan tersebut memberikan pelatihan sesuai bidang dari perusahaan tersebut. Lalu ada juga yang bersifat kemitraan, yaitu perusahaan memberikan pelatihan kepada masyarakat dan masyarakat ini tuh memberikan benefit kepada perusahaan. CSR mempunyai posisi penting yaitu mengikat organisasi perusahaan untuk bisa peduli terhadap masyarakat dan terhadap lingkungan. Nah, CSR yang ideal ini adalah CSR yang bisa merecovery dampak yang dihasilkan atas aktivitas produksi dari perusahaan. CSR dibagi menjadi dua, yaitu ada CSR internal dan CSR eksternal. CSR internal ini adalah CSR yang diperuntukkan bagi kesejahteraan pegawainya. Misalnya layanan kesehatan di kantor untuk pegawai yang sedang sakit atau baby care untuk pegawai yang memiliki anak. Lalu kalau CSR eksternal ini bersifat kegiatan CSR yang diperuntukkan di luar aktivitas lingkungan perusahaan. Jadi, CSR ini adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Bukan sekedar kegiatan amal, tapi bagian dari strategi jangka panjang yang berkelanjutan. Kenapa sih CSR itu penting? Nah, yang pertama, CSR itu bisa membangun citra positif dan kepercayaan. Perusahaan yang aktif dalam CSR lebih dipercaya dan dihargai oleh publik bagi pelanggan. Nah, CSR ini menunjukkan bahwa perusahaan gak hanya peduli pada profit, tapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan. Lalu yang kedua, CSR itu bisa memberikan dampak sosial yang nyata kepada masyarakat. Nah, CSR itu menyentuh langsung masalah-masalah yang ada di masyarakat, mulai dari akses pendidikan, pelayanan ekonomi, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, CSR ini bisa mendorong pembangunan berkelanjutan, seperti mendukung prinsip kelanjutan, menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan, atau yang disebut profit, people, dan planet. Jadi, CSR bukan hanya tentang memberi, tapi tentang tumbuh bersama. Ketika perusahaan dan masyarakat saling mendukung, maka masa depan akan lebih adil, sehat, dan berkelanjutan. Lalu ada struktur CSR Bank BRI. Apa aja sih struktur CSR Bank BRI ini? Nah, Bank BRI ini tuh membagi program CSR-nya ke dalam 3 pilar besar, yaitu yang pertama ada BRI Sosial, yang fokusnya tuh ke sosial, pendidikan, kemanusiaan, dan kesehatan. Lalu yang kedua ada BRI Lingkungan, fokusnya tuh ke pelestarian lingkungan. Dan yang ketiga terakhir ada BRI Ekonomi, yang fokusnya tuh ke pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti UMKM. Nah, tiap program ini tuh punya strategi dan bentuk kegiatan yang berbeda sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, kalau tadi udah ke definisi dan struktur, sekarang masuk ke jenis-jenis program CSR BRI. Yang pertama akan aku bahas yaitu ada BRI Sosial. Nah, pilar sosial dan kemanusiaan dalam program CSR Bank BRI ini merupakan upaya nyata perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai inisiatif yang bersifat sosial, edukatif, dan kemanusiaan. Nah, pilar ini tuh sangat penting karena masyarakat untuk kebutuhan masyarakat dan pembangunan sosial secara langsung. Nah, untuk program pertama yang ada di pilar sosial ini ada program yang fokusnya di pendidikan, yaitu nama programnya BRI Peduli, ini sekolahku. Tujuan dari program ini sendiri itu dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan terutama di daerah tertinggal.
Nah, untuk kegiatannya bisa seperti renovasi dan pembangunan sekolah yang rusak, penyediaan sarana belajar seperti meja, kursi, papan tulis, dan komputer, lalu pemberian perlengkapan sekolah kepada siswa seperti seragam, tas, buku, lalu juga ada bantuan kebutuhan pokok seperti sembako untuk guru-guru di daerah terpencil. Nah, untuk dampaknya sendiri dari program ini tuh dapat membantu sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan atau kekurangan sarana untuk kembali beroperasi dengan layak dan meningkatkan semangat belajar dan mengajar untuk siswa dan guru-guru. Lalu yang kedua ini ada program yang fokusnya ke bidang kesehatan. Nama programnya itu Cegah Stunting Itu Penting. Nah, tujuan dari program ini tuh mencegah dan mengurangi angka stunting pada anak-anak. Nah, untuk kegiatannya sendiri itu seperti pembagian makanan bergizi bagi ibu hamil dan balita, lalu ada edukasi tentang gizi seimbang, ASI eksklusif, dan pola hidup sehat, terus juga pemberdayaan posyandu dan kerjasama dengan fasilitas kesehatan setempat, dan juga yang terakhir ini meningkatkan kesadaran keluarga akan pentingnya gizi dan kesehatan anak sejak dini. Lalu yang ketiga ini ada program yang fokusnya tuh ke bantuan yang tanggap bencana. Tujuannya itu menanggulangi dampak bencana alam secara cepat dan tepat. Jenis bantuannya itu berupa logistik darurat, makanan seperti makanan, air, minuman, selimut, pakaian, dan obat-obatan. Lalu juga ada bantuan pemulihan seperti pembangunan kembali rumah, sekolah, atau fasilitas umum, dan juga ada dukungan psikososial untuk korban yang terdampak. Nah, untuk contoh kasus nyatanya sendiri, di sini BRI pernah menyalurkan bantuan bagi korban banjir di Sumatera Barat dan erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara. Dan yang keempat ini ada program yang fokusnya ke bakti sosial dan kemanusiaan. Nah, tujuan dari program ini sendiri itu untuk meningkatkan kepedulian sosial dan membantu masyarakat yang rentan. Jenis kegiatannya ini ada donor darah, sunatan massal, pemeriksaan kesehatan gratis, lalu juga ada bantuan sembako untuk lansia dan keluarga miskin, dan juga ada pemberian alat bantu disabilitas seperti kursi roda, alat bantu dengar, dan lain-lain. Target penerima dari program ini sendiri itu seperti komunitas kurang mampu, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Lalu yang kedua ini ada program dari pilar lingkungan. Nah, pilar lingkungan ini tuh dalam program CSR Bank BRI merupakan kegiatan dari komitmen perusahaan untuk menjaga kelestarian alam dan mengatasi tantangan lingkungan seperti perubahan iklim, polusi, dan kerusakan ekosistem. Pilar ini tuh dijalankan melalui program-program yang berfokus pada pengurangan jejak ekologis, pelestarian sumber daya alam, serta edukasi pemberdayaan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Nah, untuk tujuan utama dari pilar lingkungan ini tuh mendorong terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan, dan juga memberi kontribusi terhadap pencapaian SDG 13 yaitu penanganan perubahan iklim, dan SDG 15 yaitu ekosistem daratan. Nah, untuk program dan kegiatan pilar lingkungan yang pertama ini ada namanya program BRI Menanam. Nah, ini tuh merupakan gerakan penanaman pohon secara massal di berbagai wilayah Indonesia. Nah, untuk kegiatan nyatanya itu ada di Januari 2023, BRI ini tuh telah melakukan penanaman 100.000 pohon secara serentak di seluruh Indonesia dalam rangka Hari Menanam Pohon Indonesia. Nah, lokasinya itu tuh ada di Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, NTB, Sulawesi, hingga Papua. Nah, untuk jenis pohon yang ditanam sendiri ini tuh disesuaikan dengan kondisi lokal, seperti ada mangrove, buah-buahan, atau pohon keras. Dan untuk dampak dari program ini sendiri itu mengurangi emisi karbon, memperbaiki ekosistem, dan mencegah longsor atau banjir. Nah, untuk program yang kedua ini ada namanya program Yuk Kita Gas atau Gerakan Anti Sampah. Nah, program ini tuh merupakan pengelolaan sampah berbasis komunitas yang bertujuan untuk mengurangi limbah dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Untuk kegiatan nyatanya sendiri ini ada di tahun 2022 hingga 2024 setelah dilaksanakan di 41 lokasi di seluruh Indonesia, termasuk pasar tradisional, pemukiman padat, dan kawasan pendidikan. Nah, untuk hasilnya ini tuh telah menghasilkan 236 ton sampah organik yang dikelola, lalu juga ada 471 ton sampah anorganik yang berhasil dikumpulkan, dan ada 6.900 kg maggot yaitu larva pengurai sampah organik yang diproduksi dan dijual. Untuk fasilitas dari program ini tuh telah dibangun pembuangan bank sampah, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan pelatihan pengelolaan sampah untuk warga. Nah, untuk program yang ketiga ini ada rehabilitasi ekosistem pesisir dan mangrove. Nah, untuk program ini tuh merupakan pelestarian wilayah pesisir dan laut melalui penanaman mangrove dan pelindungan kawasan pesisir. Untuk kegiatan nyata sendiri, ini ada di Agustus tahun 2023, BRI ini telah menanam 10.000 pohon mangrove di pesisir Bekasi, Kerawang, dan Surabaya yang bekerjasama dengan komunitas lokal dan Dinas Lingkungan Hidup. Nah, untuk tujuan dari program ini sendiri itu untuk mencegah abrasi pantai, meningkatkan biodiversitas laut, dan melindungi pemukiman pesisir. Dan juga dilakukan edukasi kepada nelayan tentang pentingnya menjaga ekosistem laut.
Nah, untuk yang program keempat ini ada pengelolaan energi dan limbah internal. Nah, program itu merupakan inisiatif internal Bank BRI untuk membuat operasional kantor lebih ramah lingkungan. Untuk kegiatan nyatanya sendiri ini sudah dilakukan digitalisasi proses kerja untuk mengurangi penggunaan kertas atau paperless, lalu juga ada penggunaan lampu hemat energi dan pengaturan AC yang terintegrasi, dan juga ada pemilihan sampah di kantor pusat dan kantor wilayah. Untuk lokasinya sendiri ini ada di kantor pusat BRI dan beberapa kantor wilayah seperti di Yogyakarta dan Makassar. Nah, jadi program lingkungan ini sendiri menjadikan BRI itu nggak hanya fokus pada profit aja, tetapi juga planet dan people, yaitu sebuah prinsip dari triple bottom line dalam pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir akan aku bahas ini ada pilar ekonomi. Nah, dalam pilar ekonomi, ini tuh merupakan program CSR Bank BRI yang menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat agar mereka ini mampu mandiri secara finansial dan dapat meningkatkan taraf hidup serta menciptakan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Nah, pilar ini sangat relevan dengan peran BRI sebagai bank yang fokus pada sektor mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nah, tujuan utama dari program pilar ekonomi sendiri ini itu ada mendukung penguatan ekonomi masyarakat melalui inklusi keuangan, mendorong kewirausahaan dan pengembangan UMKM, lalu meningkatkan kapasitas ekonomi desa melalui digitalisasi dan inovasi lokal, dan juga ada menyelaraskan program dengan SDG 1 yaitu tanpa kemiskinan, SDG 8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dan juga SDG 9 yaitu infrastruktur, industri, dan inovasi. Nah, untuk program dan kegiatan pilar ekonomi ini sendiri itu yang pertama ada namanya Desa Brilian, yaitu desa berinovatif, berintegrasi, dan berinisiatif. Nah, program ini tuh merupakan program unggulan BRI untuk membentuk model desa yang tangguh secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, untuk kegiatan nyatanya sendiri ini tuh ada pelatihan pengelolaan keuangan dan digitalisasi bagi perangkat desa dan BUMDes, lalu juga ada peningkatan akses permodalan dan literasi keuangan, lalu ada inovasi produk desa seperti makanan lokal, kerajinan, wisata, dan lain-lain. Nah, untuk waktu dan lokasinya ini, dari 2021 hingga sekarang, BRI itu telah menerapkan di lebih dari 1.000 desa di seluruh Indonesia, seperti ada Desa Mendela Mekar di Tasikmalaya, yaitu setelah dilakukan pengembangan wisata digital. Lalu ada Desa Koto Masjid di Riau, yaitu telah dilakukan pengolahan ikan patin menjadi produk ekspor. Nah, untuk dampaknya sendiri dari program ini tuh telah meningkatkan pendapatan desa, digitalisasi transaksi keuangan desa, dan akses UMKM desa terhadap pasar dan pembiayaan. Lalu yang keduanya ada program UMKM Brilliantpreneur. Nah, dalam program ini tuh kurasi merupakan program kurasi dan pengembangan UMKM untuk naik kelas dan masuk pasar ekspor. Nah, untuk kegiatan nyatanya sendiri ini ada kurasi UMKM unggulan di berbagai sektor seperti ada kuliner, kria, fashion, dan lain-lain. Terus juga ada pelatihan branding, digital marketing, dan ekspor. Dan juga ada BRI UMKM Export Brilliantpreneur, yaitu merupakan pameran dan bisnis matching internasional. Untuk waktu dan lokasinya sendiri ini setelah rutin dilakukan sejak 2019 dan digelar di Jakarta Convention Center dan secara hybrid. Dan juga pada tahun 2023 telah lebih dari 700 UMKM ini terlibat dan menghasilkan ratusan miliar nilai transaksi ekspor. Nah, untuk dampaknya sendiri ini, UMKM lokal tuh telah mendapatkan akses pasar global dan telah terjadi peningkatan kualitas dan daya saing produk UMKM. Nah, untuk yang ketiga, ini ada program terakhir dari pilar ekonomi, yaitu program permodalan dan inkubasi wirausaha. Nah, program itu merupakan program yang memberikan pembiayaan dan pendampingan bagi pelaku usaha kecil dan pemula. Untuk kegiatan nyata sendiri ini telah dilakukan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR BRI dengan bunga rendah, lalu juga ada inkubasi bisnis melalui pelatihan manajemen usaha dan akses digital platform. Dan yang terakhir ini telah melakukan kolaborasi dengan PNM dan penggadaian untuk segmen ultra mikro atau UMI. Nah, untuk waktu dan lokasinya sendiri ini, program ini itu bersifat nasional dan berkelanjutan, menyasar masyarakat urban maupun rural, dan di tahun 2003 BRI ini telah menyalurkan lebih dari 160 triliun KUR ke lebih dari 6 juta UMKM. Wow, banyak sekali ya. Nah, dampak dari program ini sendiri itu telah membantu UMKM bertahan dan berkembang pasca pandemi, lalu juga dapat membuka lapangan kerja lokal.
Nah, jadi pilar ekonomi ini tuh menjadi fondasi strategis dalam pembangunan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Nah, sejalan dengan fungsi BRI sebagai bank yang melekat dengan ekonomi kerakyatan. Jadi, kesimpulannya, CSR BRI ini bukan sekadar program formalitas dari pendidikan, lingkungan, sampai dengan UMKM, tapi semuanya ini tuh punya dampak nyata. Nah, ini tuh berarti bukti bahwa perusahaan besar bisa jadi motor perubahan sosial. Nah, sebagai mahasiswa, kita ini bisa belajar bahwa dunia bisnis dan tanggung jawab sosial harus jalan bareng. Nah, siapa tahu nanti kalian juga bisa jadi pelaku CSR juga di masa depan. Terima kasih sudah menonton video analisis saya, semoga bermanfaat.